Perkenalkan ya Bu, kembali sama saya Vanessa yang tadi ngedatak minggu kemarin. Alhamdulillah saya sudah melakukan pendataan dengan keluarga Ibu gitu. Nanti sekarang saya melakukan scoring diagnosa yang harus dilakukan kepada Ibu gitu. Nah tujuannya nanti untuk mengetahui prioritas masalah yang ada pada keluarga Ibu. Untuk waktunya sekitar 10 menit Ibu bersih. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama gitu Ibu ya, kan ternyata dengan kita olah data dari pendataan Ibu, ternyata ada masalah di bagian kurang pengetahuan keluarga tentang pemberdayaan kesehatan, di mana dibuktikan dengan adanya waktu itu Ibu bilang ke saya bahwasannya makannya itu hanya menggunakan kayak kebanyakan ikan gitu Ibu ya, jadi kayak nggak lengkap ada sayur dan buah, ya jarang kan ya Bu ya. Oke. Nah untuk pertanyaan yang pertama, apakah keluarga saat ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kesehatan? Ya, oke. Kurang suka makan sayuran. Sayuran ya. Oke. Kurang lengkap karena nggak suka sayur. Benar. Terus yang kedua, apakah keluarga belum mampu menjelaskan pola hidup sehat? Jadi kayak misalnya ada 4 sehat 5 sempurna yang harus jalani dan lain sebagainya kayak gitu. Belum ya. Terus apakah keluarga meminta edukasi tambahan karena merasa kurang paham? Jadi kayak misalnya ada penyuluhan kesehatan itu sangat berharap diadakan kayak gitu. Oke, nomor yang kedua itu untuk menentukan kemungkinan masalah dapat diubah ya Bu. Yang pertama, jika diberikan edukasi, apakah keluarga bersedia belajar? Jika diberikan edukasi atau pendidikan kesehatan kepada keluarga gitu. Insya Allah paling nggak diubah. Iya, sana sama kan nggak ada di bumi. Apakah keluarga mampu mengikuti penyuluhan? Bisa ya Bu ya. Bisa. Terus apakah hambatan keluarga hanya kurang informasi bukan karena psikologis itu dari pikiran dan lain sebagainya? Enggak ya Bu. Oke, yang ketiga itu menentukan potensi masalah dapat dicegah. Apakah peningkatan pengetahuan dapat mencegah munculnya masalah kesehatan? Jadi misalnya Ibu tahu tentang suatu penyakit, itu bisa mencegah penyakit di masa depan seperti itu. Bisa atau tidak bisa? Apakah pengetahuan ini berpengaruh besar pada perilaku kesehatan keluarga? Ya. Oke, apakah keluarga memiliki akses penyuluhan dari puskesmas, tetangga, atau lainnya? Penyuluhan paling di posyandu ya Bu. Posyandu. Oke, untuk menentukan menonjolnya masalah gitu Bu ya. Apakah kurangnya pengetahuan menyebabkan risiko kesehatan yang nyata? Jadi karena kurang pengetahuan, kurang penyuluhan, jadi kita tuh kayak sembarangan kayak gitu Bu. Jadi belum tertata seperti itu. Enggak tahu sih tahu ya, cuman susah sih kalau ke anak mah cara iya. makan mah susah. Berarti tidak ya Bu? Tidak. Oke, apakah masalah ini perlu ditangani segera untuk mencegah masalah lainnya? Apakah keluarga menyatakan ini adalah masalah utama? Enggak juga ya Bu. Oke, untuk diagnosa yang kedua nih Bu, dari data yang tadi kita wawancara gitu Bu ya. Nah, adanya risiko ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan keluarga di mana dibuktikan dengan adanya, jadi kita tuh lihat bahwasannya masih banyak ya Bu limbah-limbah yang dibuangnya ke selokan gitu, bukan ke septic tank seperti itu. Bener ya Bu? Benar. Yang waktu kemarin Ibu cari kalau limbahnya masih dibuang ke selokan. Nah, seperti itu berarti masuknya ke nanti ke sanitasi. Nah, itu nanti yang pertama, apakah keluarga memiliki kebiasaan yang berpotensi menimbulkan gangguan pemeliharaan kesehatan, misalnya jarang olahraga, sanitasi kurang optimal, kayak gitu. Kalau jarang olahraga juga. Rajin olahraga. Tiap hari jalan-jalan. Oke. Tidak ya Bu? Oke. Apakah saat ini belum muncul masalah kesehatan tetapi ada faktor pemicunya? Gara-gara misalnya karena jarang olahraga, terus karena sanitasinya kurang bersih, terus ada demam kayak gitu. Enggak ya, tidak ada ya Bu. Itu mah ya kalau sekarang mah musim. Iya benar-benar. Pancaroba. Yang kedua, apakah keluarga mampu memperbaiki perilaku hidup sehat? Ya berarti ya Bu. Apakah faktor menghambat seperti ekonomi atau lingkungan bisa diperbaiki? Jadi misalnya kalau lingkungannya kotor bisa disapu, bisa diatasi. Bisa. Oke. Terus apakah keluarga bersedia melakukan perubahan? Bisa. Pasti ya Bu. Bisa.
Oke, menentukan potensi masalah. Apakah pemeliharaan kesehatan bisa dicegah dengan edukasi? Seperti saya nanti melakukan penyuluhan kepada ibu gitu. Bisa. Oke, bisa. Terus, apakah risiko dapat diminimalkan dengan modifikasi lingkungan dan perilaku? Misalnya, kalau lingkungan tadi ada kerja bakti, terus menanam tumbuhan yang hijau-hijau kayak gitu. Bisa ya Bu ya. Terus, apakah keluarga memiliki sistem pendukung seperti kader BPJS dan lain sebagainya? Oke, yang terakhir menonjolnya masalah, apakah risiko berdampak langsung pada kesehatan? Enggak. Oke, tidak ya Bu.